Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Oktavia Heriawan dengan NPM 2020 43500 Di sini saya mengerjakan bagian coding pada aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit DBD dan tifoid. Perkenalkan, nama saya Revina Rosa, NPM 202043500553. Pada aplikasi ini, saya mengerjakan bagian UI UX dengan tema kesehatan. Halo, perkenalkan nama saya Rina Fitriani. Di sini saya akan menjabarkan bagian database pada aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit DHD dan tipoid. Berikut adalah tampilan login ke dalam aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit DBD dan typhoid atau sering kita sebut tipes. Di sini untuk desain atau model tampilan loginnya saya buat sederhana saja. Yang terpenting kita dapat mengetahui aplikasi apa ini, karena dari logo atau gambar serta dari judulnya sudah terpampang bahwa ini adalah aplikasi untuk mengetahui diagnosa penyakit. Sekarang kita masuk ke bagian pengisian username dan password. Terlebih dahulu, di sini username-nya yaitu admin, untuk passwordnya juga admin. Di sini pada bagian password kita dapat melihat kembali passwordnya karena saya menambahkan fitur hide dan unhide. Kemudian kita tekan submit. Setelah berhasil login, maka akan muncul tampilan dashboard seperti berikut. Pada tampilan dashboard kita dapat melihat jumlah data user, jumlah data penyakit, jumlah data gejala, dan jumlah data aturan. Dan di samping kiri terdapat juga beberapa fitur yang kita lihat, yaitu user, gejala, penyakit, aturan, pertanyaan, dan yang terakhir itu bagian utama dari aplikasi ini, yaitu diagnosa. Berikut adalah isi dari fitur user, di mana akun-akun yang dapat login pada aplikasi ini. Pada fitur data user, kita juga dapat menambahkan akun atau user. Caranya cukup mudah, tinggal klik tambah pada tombol berwarna hijau, lalu isi nama, username, dan password. Terakhir, kita klik simpan dan otomatis akun atau user akan ditambahkan. Dan jika ingin menghapus, kita bisa mengklik tanda merah yang terdapat di sebelah kanan paling ujung dari nama user tersebut. Yang kedua, ada fitur daftar gejala yang berisikan kode nama gejala dan deskripsi singkat dari gejalanya. Sama seperti fitur user, pada fitur ini kita juga bisa menambahkan gejala yang nantinya akan langsung terkoneksi dan otomatis tersimpan dalam database. Dalam fitur daftar gejala, kita juga bisa mengedit dan menghapus data yang sudah ada, yaitu pada kolom aksi terdapat tombol berwarna biru dan warna merah. Yang ketiga, ada fitur penyakit yang berisikan urutan dari kode penyakit, nama penyakit, dan deskripsi pada penyakit tersebut. Terdapat juga tombol tambah data, di mana kita dapat menambahkan kode penyakit, nama penyakit, dan deskripsi baru pada penyakit tersebut. Terdapat juga kolom aksi, yaitu edit dan hapus pada tombol biru dan merah. Untuk tampilannya memang dibikin simple supaya user friendly. Alurnya juga terlihat mudah supaya dapat dimengerti dan mudah untuk terbaca. Keempat, ada fitur aturan yang berisikan urutan ID, kode penyakit, kode gejala,
kode hasil lab dan kode hasil pemeriksaan. Terdapat juga fitur tambah data, edit, dan hapus pada kolom aksi. Pada fitur ini, gejala, kode lab, dan hasil pemeriksaanlah yang nantinya akan menghasilkan diagnosa sementara penyakit yang diderita oleh pengguna atau user. Pada fitur kelima yaitu daftar pertanyaan. Di sini terdapat tombol tambah data, terdapat kode pertanyaan, urutan pertanyaan, dan pilihan jawaban. Pada fitur ini kita juga bisa menambahkan data. Namun jika menambahkan data, maka kita harus menambahkan aturan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah fitur terakhir yang merupakan fitur utama dari aplikasi ini, yaitu diagnosa penyakit. Pada bagian inilah kita dapat mendiagnosa gejala-gejala yang sedang kita rasakan. Berikut adalah diagnosa sementara. Pada fitur ini juga saya sertakan langkah-langkah untuk memulai diagnosa sementara. Mari kita klik mulai diagnosa. Setelah kita mengklik mulai diagnosa, maka halaman berikutnya ialah pertanyaan pertama. Apakah pasien demam? Jika ya, klik ya. Jika tidak, klik tidak. Aplikasi ini berfungsi untuk mendiagnosa sementara untuk sakit demam berdarah atau typhoid, atau lebih sering kita kenal dengan tipes. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan kedua dari 4 pertanyaan. Terdapat juga tombol previous untuk kembali ke pertanyaan sebelumnya dan next untuk ke pertanyaan selanjutnya. Tetapi untuk mengklik next, kita harus mengisi daftar pertanyaan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, karena pertanyaan tersebut akan menunjukkan gejala umum yang dialami pasien, seperti nyeri kepala, demamia, kepala pusing, mual, muntah, dan tidak memiliki nafsu makan. Klik ya atau tidak. Perut kembung, menderita obstipasi atau diare. Klik ya atau tidak. Jika dirasa semua sudah terisi, jawabannya antara ya dan tidak, kita klik next. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga dari 4 pertanyaan yang berisikan hasil pemeriksaan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Di sini kita diharuskan menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Terdapat 4 pertanyaan dan terdapat tombol previous untuk kembali ke pertanyaan sebelumnya, dan jika sudah mengisi semua pertanyaan, kita bisa mengklik next. Kemudian kita klik next. Dipastikan semua harus terisi. Pertanyaan sebelumnya harus terisi. Jika tidak terisi, halaman dari pertanyaan berikutnya tidak akan muncul walaupun kita klik tombol next. Dengan memastikan pertanyaan sebelumnya terjawab atau tidak, kita bisa mengklik tombol previous. Ketika kita mengklik next dan pertanyaannya belum terisi secara maksimal, maka proses
hasil akhir pun nanti tidak akan maksimal ya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dan pertanyaan keempat dari keempat. Terdapat tombol previous untuk kembali ke pertanyaan sebelumnya untuk mengkoreksi apakah kita sudah menjawab semua pertanyaannya atau belum, dan tombol finish untuk mengakhiri pertanyaan yang sudah kita jawab saat itu. Pertanyaan keempat dari keempat itu contohnya trombosit menurun serta IgM dan IgG positif. Jawab dengan mengklik tombol ya atau tidak, terus aglutinin O dan aglutinin H positif atau tidak dengan mengklik jawaban ya atau tidak. Yang terakhir ada peningkatan hematokrit. Setelah kita mengisi pertanyaan tersebut, kita bisa mengklik finish pada tombol finish di bawah pertanyaan terakhir. Nah, tidak dapat mendiagnosa. Jadi, teman-teman, walaupun pertanyaan tersebut terisi namun tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat, maka aplikasi tidak dapat memunculkan hasil diagnosa. Kenapa begitu? Karena aplikasi ini dibuat dengan sistem forward chaining, di mana suatu penyakit didapatkan karena gejala 01 ditambah gejala 02 ditambah gejala 03 dengan hasil pemeriksaan K02 ditambah K07 dan hasil lab pada L02. Mari kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada P01 di mana inisialisasi dari demam typhoid atau tipes dengan aturan Y01 ditambah G02 ditambah G03 dengan hasil pemeriksaan K02 ditambah K07 dan hasil lab adalah L02. Mari kita eksekusi mulai diagnosa dengan mengisi ya pada gejala 1, gejala 2 iya, gejala 3 iya, gejala 4 sampai 9 kita jawab tidak. Kemudian pada hasil pemeriksaan 1 kita jawab tidak, yang kedua iya, yang ketiga tidak, yang keempat juga tidak, kelima tidak, keenam tidak, dan yang ketujuh iya. Dan terakhir hasil lab pertama tidak, hasil lab kedua iya, hasil lab ketiga tidak. Klik finish karena semua telah terisi, maka didapatkanlah hasil diagnosa demam typhoid atau gejala tipes.
Untuk database yang dibutuhkan dalam aplikasi ini ada 4, yaitu aturan, gejala, penyakit, dan pertanyaan. Kemudian di sini yang pertama itu ada aturan. Di dalam tabel aturan ini terdiri dari kode penyakit, kode gejala, hasil lab, dan kode gejala PD. Di sini saya membuat 25 aturan, di mana penyakit P01 memiliki gejala pada G01, G02, G04, G03, lalu dengan hasil lab L02, serta kode gejala PD berada pada K02 dan K07. Kemudian P02 dengan memiliki gejala pada G01, G02, G07 dengan hasil lab L01, L03, serta kode gejala PD berada pada K05. Kemudian P03 memiliki gejala G01, G02, G07 dengan hasil lab L03 serta kode gejala PD berada pada K05. Kedua, ada tabel gejala, di mana tabel ini berisi kode gejala, nama gejala, dan deskripsi singkat gejala. Di dalam tabel gejala, saya membuat 3 kode berbeda, yaitu ada G, K, dan L. G merupakan penamaan untuk gejala, dan pada G ini memiliki 9 gejala, yaitu G01 demam, G02 nyeri kepala dan mialgia, G03 kepala pusing, mual, dan muntah, G04 perut kembung, menderita obstipasi, G05 mengalami pendarahan pada gusi, G06 mengalami epistaksis atau mimisan, G07 nyeri retroorbital. Kemudian untuk K, penamaan untuk kode hasil pemeriksaan. Dan pada K ini memiliki 7 hasil pemeriksaan, yaitu K01 memiliki petekia, ekimosis, ataupun purpura di badan. K02 memiliki lidah yang berselaput. K03 mengalami kegagal sirkulasi. K04 tekanan darah dan nadi tidak terukur. K05 uji bendung positif. K06 efusi pleura. K07 hepatomegali. Dan L untuk penamaan hasil lab. Pada L ini memiliki 3 hasil lab, yaitu L01 trombosit menurun serta LGM dan LGG positif, L02 aglutinin O dan aglutinin H positif, dan yang terakhir L03 peningkatan hematokrit. Ketiga, ada tabel penyakit, di mana di sini berisikan kode penyakit, nama penyakit, dan deskripsi singkat tentang penyakitnya. Di mana P01 merupakan inisialisasi atau kode dari demam tipoid. P02 demam berdarah grade 1, P03 demam berdarah grade 2, P04 demam berdarah grade 3, P05 demam berdarah grade 4. Yang terakhir pada tabel keempat yaitu pertanyaan. Isi tabelnya ialah ada kode pertanyaan, urutan, pertanyaan, dan pilihan jawaban. Di sini saya hanya membuat 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan ke-1, apakah pasien demam? Pertanyaan kedua, apa saja gejala umum pasien? Pertanyaan ketiga, bagaimana hasil pemeriksaan selanjutnya? Kemudian yang terakhir, bagaimana hasil uji laboratorium? Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang coding pada aplikasi sistem Pakar
diagnosa penyakit DBD dan tifoid. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan coding pada bagian login, yaitu dimana nanti validasi username yang harus diisi. Jadi di sini pendeklarasiannya itu username required, password required. Lalu jika loginnya berhasil, maka pengguna akan langsung ditampilkan ke halaman dashboard, kecuali passwordnya salah atau username-nya salah. Jadi nanti ini akan muncul notifnya. Nah, jika berhasil nanti ini akan muncul notifnya di bagian dashboard. Lalu untuk jumlah user, jumlah gejala, jumlah penyakit, dan jumlah aturan akan muncul di tampilan dashboard, dimana codingan ini fungsinya untuk mengambil data user, gejala, penyakit, dan aturan untuk ditampilkan di dashboard. Kemudian kita juga bisa ya melogoutkan atau mengeluarkan akun yang sedang kita gunakan. Jadi nanti diubah akunnya. Nanti juga ada fitur users, nanti akan saya jelaskan di bagian sini. Tapi kita lanjut dulu untuk bagian login ya dan dashboard. Setelah kita bisa logout, nah data usernya juga kita bisa ambil. Jadi usernya yang mana yang login itu kita bisa tahu. Lalu kemudian untuk fitur login itu kita juga bisa nantinya setelah masuk ke halaman dashboard terus membuka profile, kita bisa nih ubah password user yang kita sedang gunakan. Lalu nanti divalidasi passwordnya kalau formnya itu sudah terisi dan password barunya harus terisi. Nah, di sini ada ada ketentuannya di mana nanti passwordnya itu minimal ada 8 karakter ya. Jadi boleh angka, boleh variabel, yang penting dia 8. Minimal ada 8 baru bisa kesimpan datanya nanti. Lalu data usernya ini nanti kita ambil dari database atau sebaliknya, nanti data usernya bisa diambil ke database. Lalu kalau passwordnya nih, jika passwordnya salah atau tidak cocok, maka nanti akan muncul nih notifnya, kata sandi saat ini tidak cocok. Itu. Kemudian kita lanjut ke bagian user controller. Nah, user controller ini adalah bisa dibilang penggunaan ya, akun pengguna yang bisa mengakses aplikasi ini. Nah, di bagian sini itu ada proses penyimpanan user ke database. Jadi nanti yang tadi saya bilang, jadi data user yang kita tambahkan data atau kita ubah itu nantinya bisa nih otomatis ke transfer ke database ini. Jadi nanti setelah tambah data itu, misalkan kita mau menambahkan data usernya, kita harus mengisi nama, username, dan passwordnya. Di sini passwordnya minimal 5. Lalu terus nih kita create, terus ini untuk validasinya, yang ini untuk menambahkan. Lalu kemudian nah di sini fungsinya itu untuk menampilkan data user yang ingin kita edit. Misalkan sudah ada akun admin, nah kita mau edit username adminnya itu bisa menjadi admin 12 atau menjadi angka saja, misalkan 1, 2, 3, 4 itu bisa. Nah, itu nanti fungsi dari aksi. Nanti kan ada button aksi, edit, dan hapus. Nah, ini untuk tombol edit tersebut. Nah,
setelah tadi kita edit, misalkan kita edit namanya, lalu diupdate lah data tersebut itu, terus divalidasi datanya. Kemudian di tombol aksi kan tadi saya bilang ada hapus ya. Nah, untuk menghapusnya itu ada di sini codingannya. Jadi nanti misalkan akun utamanya itu admin, nah akun utama itu tidak bisa dihapus, atau akun yang sedang kita pakai untuk login itu tidak bisa dihapus pada saat itu. Jadi kita harus logout dulu, terus login dengan akun lain, baru akun yang kita ingin hapus bisa terhapus. Tapi jika kita login dengan akun itu dan akun itu yang ingin dihapus, itu tidak bisa. Lalu jika berhasil menghapus data usernya atau data penggunanya, akan muncul notif user berhasil dihapus. Nah, ini sini adalah validasi user, dimana nanti ketika login atau ketika kita mau ubah password atau saat kita melihat profile, nanti jika kata sandinya salah, ini akan muncul notifnya, kata sandi saat ini salah. Lalu ini jika kita mau edit kata sandinya, kalau tadi kan edit username-nya ya, nah ini edit kata sandinya. Ini untuk kembali lagi ke halaman profil jika kata sandinya berhasil diperbaharui. Sekarang ke nama pengguna ya, ke nama pengguna sama sih, nggak jauh beda, karena dia tidak bersifat privacy ya, jadi enggak terlalu rumit kodenya seperti password yang harus divalidasi. Hanya paling nanti ketika sudah diubah, dia akan muncul nama berhasil diperbarui. Lalu lanjut untuk fitur yang pertama, itu ada fitur gejala. Nah, di fitur gejala itu di dalam aplikasi nanti di sini gejala-gejalanya tuh diambil datanya dari database atau sebaliknya dari aplikasi dia ditransfer ke database. Terus lanjut untuk memvalidasi kode gejalanya. Di sini ada nama gejala, deskripsi, kode gejala. Lanjut untuk mengambil prefix dari radio button, di sini ada kodenya. Lalu untuk mengambil kode gejala yang terakhir itu menggunakan last code, di mana gejala itu kode gejala like prefix order by gejala describe. Jadi nanti prefixnya itu disebutnya kode gejala juga, nanti ditambahkan describe. Lalu untuk mengecek apakah kode gejala sebelumnya dengan prefix tertentu itu penggunaan if else, lalu last code yang tadi di atas. Nah, selanjutnya setelah dicek apakah sudah ada, sekarang saatnya memecah kode gejala untuk mendapatkan angka belakangnya. Atau kalau tadi pakai last code, sekarang untuk dapat angkanya kita pakai last number. Tapi tidak lupa last kode itu sebagai urutan kode gejala kita masukkan ke last number. Nah, selanjutnya next numbernya dimasukkan ke last number. Lalu next number bernilai 1. Kemudian new code itu next number
fungsinya untuk menggabungkan prefix dan nomor berikutnya. Nah, untuk membuat gejala baru itu mudah teman-teman. Kita cuman cukup nanti memasukkan kode gejalanya, nama gejala, dan deskripsi. Ketika nanti gejalanya berhasil disimpan, kita klik simpan, maka notifnya nanti muncul data gejala berhasil disimpan. Nah, di sini juga kita bisa edit kode gejalanya, teman-teman. Nah, kode gejalanya itu bisa diedit sesuai kode gejala yang diinginkan. Jadi nanti ditampilkan nih gejalanya, kode gejalanya, misalkan G01 itu sebagai demam, misalkan seperti itu. Lalu di sini kita juga bisa update gejala berdasarkan kode gejala. Jadi misalkan demam itu mau diganti jadi I02, itu bisa ya teman-teman. Nah, ini fungsi dari update gejalanya. Lanjut. Nah, jika teman-teman mau menghapus, misalkan yang tadi kan diedit, nah sekarang mau dihapus nih gejalanya, itu bisa pakai kodenya seperti ini teman-teman, untuk menghapus. Jadi nanti tuh di dalam aplikasinya akan muncul aksi itu nanti ada untuk edit dan hapus. Jadi kalau untuk edit yang tadi dan yang sekarang itu untuk menghapus. Ketika berhasil menghapus, nanti muncul notifnya data gejala berhasil dihapus. Kemudian ke penyakit. Nah, di penyakit sih nggak jauh beda teman-teman sama yang di gejala tadi. Untuk ngambil data dari database atau sebaliknya mentransfer data ke database, lalu kemudian memvalidasi from penyakitnya, itu nama penyakitnya dan deskripsinya. Lalu misalkan kita mau menambahkan kode atau mengurangi kode, itu nanti dilihat kode penyakit terakhir. Jadi misalkan tadinya P01, bisa jadi nanti karena kita P02 jadi hapus, ketika kita tambah data langsung ke P03 teman-teman. Nah, terus sama seperti tadi, mengecek apakah sudah ada kode penyakit sebelumnya. Terus nanti setelah diketahui, terus dibacakan kode penyakitnya untuk mendapat angka belakangnya, terus menggabungkan prefix. Nah, terus kita bisa tambah nama penyakit baru dengan mengisi kode penyakit, nama penyakit, dan deskripsinya. Jika berhasil, nanti akan muncul notif data penyakit berhasil ditambahkan. Nah, untuk memunculkan data ini biasanya sesuai kode penyakitnya teman-teman. Nanti misalkan ya kayak tadi P01 itu kan kalau gejala demam, G01 itu demam. Nah, kalau penyakit P01 misalkan demam tifoid, seperti itu. Terus kalau kita mau update juga sama, sesuai kode penyakit. Misalkan kalau tadi P01 itu demam tifoid, kalau kita mau ganti jadi demam berdarah grade 1 juga bisa nanti diupdate. Update-nya dengan cara mengubah nama penyakit dan deskripsinya, tapi tidak dengan kodenya. Lalu selain yang tadi, aksi itu bisa ngedit dan bisa menghapus. Untuk menghapus mah cukup mudah ya teman-teman. Nanti tinggal kita klik aja tombol hapusnya, nanti akan muncul notif data penyakit berhasil dihapus. Kemudian itu pertanyaan. Nah, di sini nanti pertanyaannya itu akan dimunculkan di fitur diagnosa. Nah, ini sama teman-teman, datanya nanti diambil dari database atau sebaliknya nanti
data yang ada di aplikasi, updatean dari aplikasi ditransfer ke database. Lalu nah ini dia untuk membuat pertanyaan ke database nih ya, untuk menambahkan penomorannya. Lalu lanjut, ini jika kita ingin membuat pertanyaan, nanti kita tuliskan urutannya, pertanyaannya apa, pilihan jawabannya itu apa. Itu nanti dilakukan perulangan ya, menggunakan array. Terus membuat pertanyaan, kita harus isi dulu kode pertanyaannya, urutan pertanyaan, pilihan jawaban. Kemudian misalkan kita mau edit berdasarkan ID-nya nih teman-teman, logikanya seperti ini. Kemudian update pertanyaan. Jadi update pertanyaan itu bisa diupdate kodenya, bisa diupdate nama bisa diupdate pertanyaannya, bisa diupdate pilihan jawabannya nanti. Lanjut, proses penghapusan setelah tadi diedit juga bisa dihapus. Masih sama caranya teman-teman, bedanya ya pendeklarasiannya aja nanti yang diperhatikan. Untuk notifnya juga sama kok, basically aja untuk kata-katanya, cuman dibedakan di bagian data apa yang dihapus gitu. Dan yang terakhir itu di diagnosa juga sama, mengambil data dari database atau sebaliknya. Terus di sini juga ada pernyataan bahwa jika data pertanyaan 0, harus buat pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kalau nggak ada pertanyaannya ya tidak bisa teman-teman. Misalkan tidak ada pertanyaannya tapi ada jawabannya, itu kan nggak mungkin. Jadi kita harus bikin pertanyaannya terlebih dahulu itu. Nah, untuk jadi di sini mengambil berapa banyak pertanyaan yang sudah dibuat itu untuk yang tadi di nanti hasil diagnosanya. Terus di sini jika urutan soalnya lebih dari total pertanyaan atau kurang dari 1 maka error. Jadi nanti misalkan ada yang terlewat satu nomor maka hasilnya akan error, dia tidak bisa dibaca gitu teman-teman. Terus juga di sini sama, kalau urutannya lebih dari 1 dan data jawaban yang tersimpan itu tidak mempunyai pertanyaan sebelumnya, maka user wajib mengisi kembali itu. Lalu mengambil pertanyaan, pilihan jawaban dan gejala. Kemudian di sini jika pertanyaan tidak ada satupun maka harus buat pertanyaan terlebih dahulu yang tadi teman-teman. Nah, jika pertanyaannya sudah terisi nih teman-teman, nanti kan akan next ke halaman berikutnya. Tapi jika dia tidak belum terpenuhi, maka dia akan error, maka dia akan memperingati melalui notif itu belum terisi. Nah, untuk halaman terakhir kita bisa klik finish atau selesai. Disitulah sistem membaca hasil diagnosa kita. Lalu untuk pilihan jawaban itu, jika jumlah gejala dan jawaban tidak sesuai maka belum diisi semua. Ini yang tadi teman-teman, jadi dia tidak akan bisa membaca hasil diagnosanya jika jawabannya tidak sesuai dengan aturan yang tadi yang nanti tim database buat. Misalkan penyakit 1 itu bisa dideklarasikan penyakit 1
jika memiliki gejala 1, 2, 3, hasil labnya di hasil lab 02 dan hasil pemeriksaannya itu ada di nomor K02, K03. Karena kan sistem ini menggunakan forward chaining ya teman-teman. Jadi jika jawabannya tidak sesuai aturan atau tidak diisi, maka kan nanti nilainya akan mengubah gitu, akan mengubah hasilnya. Lalu jawaban kita nih akan disimpan. Jika sudah terisi, ini akan disimpan. Nah, di sini tombol finishnya diklik. Jadi jawaban kita yang tadi dari pertanyaan tersebut akan disimpan di sini. Nah, ini inisial variabel gejala, ini hasil pemeriksaan, yang ini hasil lab GKL. Lalu yang terakhir itu enggak terakhir deh, masih ada proses pengecekan gejala-gejala yang sesuai penyakit yang ada. Yang tadi yang teman-teman yang saya bilang, jadi gejala-gejalanya itu nanti diperhitungkan, dicocokkan dengan aturan yang ada gitu ya. Lalu ketika semuanya nanti sudah terisi pertanyaannya, dia baru bisa next. Nah, ini logikanya teman-teman, seperti ini. Kemudian nah, misalkan jawabannya kita mau ubah atau mau kita ganti, biasanya nanti kan di fiturnya itu ada preview sama next. Nah, nanti itu di situ teman-teman, kalian misalkan mau merubah, tapi tidak dihapus sih sebenarnya, lebih ke mengubah. Misalkan yang tadinya iya menjadi tidak gitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan codingnya, maka dilanjut ke bagian UI UX nya.